Lamu 'alal bauli wal ghaiti, dan tidak berbicara di saat kencing ataupun buang hajat. Apalagi kalau WC-nya dekat-dekatan, cit-cat pula. Lagi kencing, lagi WC. Jangan. Hukumnya makruh. Kalau misalkan perlu bicara, sangat diperlukan. Contoh misalkan di hutan, kita lagi kencing, tiba-tiba ngelihat teman kita yang sedang mau dipatok ular. Kita harus teriak, nggak mungkin ditunggu kita habis kencing dulu baru kita ngomongin, karena ular nggak pakai nunggu. Kita takut benar-benar dia dipatok oleh ular, maka boleh pada saat seperti itu karena darurat kita berbicara dan tidak menjadi makruh. Dalam bab yang sangat penting, darurat yang membutuhkan pembicaraan, maka dibolehkan kita bicara pada saat kencing ataupun pada saat buang hajat. Contoh, mak kita manggil, kita lagi di kamar mandi. Menjawab panggilan mak hukumnya wajib. Bicara pada saat kencing ataupun ini hukumnya makruh. Mana kita dahulukan? Kita jawab berarti. Nah, ada cara yang lebih baik. Yang tadi udah benar, tapi ada cara yang lebih baik. Jangan dijawab, tapi cukup disuarakan, di kode, di dehem. Nah, tahu kan, oh suaranya di dalam kamar mandi. Nah, kan khas lah suara saya dengan suara yang lain kan beda kan, khas. Nah, di dalam itu cara yang terbaik. Tapi kalau tak paham juga mak kita mungkin sudah sepuh, nah, tidak apa-apa menjawab. Mak sebentar di kamar mandi, nah, darurat, gitu ya. Itu kan untuk menghilangkan. Tapi jangan maknya dijawab, misalkan maknya masuk ke rumah, Assalamualaikum, kita lagi, Waalaikumsalam, jangan tunggu nanti setelah selesai. Nah, karena kita lagi buang itu, karena di situ ada, apalagi sambung sampai terakhir, warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala, ada nama Allah pula di situ kan? Nah, tak layak. Nah, jangan dijawab. Bisa gitu? Nah, bisa dipahami. Baik. Wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid. Yang terakhir, nah itu beberapa tadi yang sudah tidak dibolehkan, itu ada berapa sudah dicatat? Ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang terakhir, yang ke-8, pantangan di saat kita lagi kencing ataupun juga lagi buang hajat. Yang terakhir, yang ke-8, wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruha. Tidak boleh menghadap ke arah matahari dan bulan, dan juga tidak boleh membelakanginya. Misal matahari terbitnya di mana? Sebelah sana. Ya kita di sana ya. Kita di sana timur ya. Sana ya. Nah, ini kita udah salah-salah arahnya nih. Nah, di sana terbit matahari. Nah, jangan kencing ke arah sana atau jangan buang hajat ke arah sana, kecuali ada pembatas sama hukum seperti kiblat tadi. Kalau yang di tanah lapang jangan menghadap ke matahari, juga jangan menghadap ke arah bulan ataupun membelakangi keduanya. Hanya saja hukum pada hukum yang ke-8 ini beda pendapat. Ada ulama yang mengatakan itu tidak ada dasar. Siapa yang mengatakannya? Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi mengatakan menghadap matahari, membelakanginya, atau menghadap bulan atau membelakanginya tidak ada hukum, mubah. Nah, itu kata Imam Nawawi, karena tidak ada dalil yang menunjukkan kemakruhan apalagi keharamannya. Nah, tapi Abu Syuja' memandang itu hukumnya tidak boleh, menunjukkan hukumnya makruh. Dijelaskan dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib karangan Ibnul Qasim Al-Ghazzi. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Nah, dari sini kita paham sunnah wudu ada berapa? 10 yang disebutkan dalam kitab ini. Ada 10. Apa saja? Pertama, baca bismillah. Mencuci telapak tangan sampai dengan pergelangan tangan. Jangan tapak tangannya nanti cucinya di sini aja, ini nggak nyampe. Nah, maka harus disebutkan sampai pergelangan tangan. Maksudnya telapak tangan sampai ke sini, ya, mulai dari telapak tangan kemudian sampai ke sini. Yang kedua, yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, istinsyak dan istinsar. Tambah istinsyak dan istinsar. Istinsar artinya mengeluarkan. Biar tahu istilah-istilah itu. Karena dalam buku kitab-kitab yang lain nanti disebutkan kata istinsar. Di sini tidak disebutkan. Sudah 4. Yang kelima, membasuh semua kepala. Yang keenam, membasuh kedua telinga, bagian dalam dengan bagian luar, dengan syarat menggunakan air yang baru, bukan air yang bekas dari
kepala. Yang ke-8. Yang ke-7 ya. Membasuh, menyela-nyela janggut dan jari, baik jari kedua tangan maupun jari kedua kaki. 8. Mendahulukan kanan di atas pada yang kiri. Yang ke-9. Mencuci sebanyak 3 kali. Masing-masing anggota wudu dicuci sebanyak 3 kali. 10. Berturut-turut, artinya dari satu perbuatan ke perbuatan yang lain tidak dipisahkan oleh perbuatan yang bukan perkara wudu. Nah, itu mualat. Kalau tertib berurutan, tidak boleh mendahulukan bagian yang harusnya di belakang daripada bagian di depan. Itu yang 10 itu bukan semuanya, masih ada banyak tambahannya di kitab-kitab lain. Saya tahu kasih 2 saja. Yang pertama ad-dalku. Ad-dalku artinya menggosok. Ad-dalku, menggosok. Jadi kalau kita ngambil wudu, digosok begini. Itu juga sunnah, tidak disebutkan di sini tapi disebutkan di kitab yang lain. Ad-dalku. Hukum ad-dalku inilah yang merupakan hukum wajib karena bagian dari rukun dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i dia hukumnya sunnah, sudah pernah saya ceritakan. Yang kedua, italatut tahjil, memanjangkan mencuci anggota wudhu melebihi dari batasannya. Jadi kalau batasannya sampai siku dilebihkan ke sini. Sunnah. Kenapa sunnah? Menghilangkan syak. Udah pernah juga saya ceritakan. Cuma istilahnya aja belum saya sebutkan. Disebut dengan italatut tahjil. Italah tahjil. Italah itu memanjangkan. Tahjil itu batasan bagian yang dicuci. Jadi ini tambahan 2 lagi, yang tadi 10 di sana, ini yang ke-11, ini yang ke-12. Nah, tadi yang 10 sudah di kitab, 2 saya tambah. Bisa dipahami? Baik. Yang kedua, istinja. Istinja itu artinya usaha yang dilakukan diri untuk melepaskan diri kita dari kotoran yang kita keluarkan dengan cara membersihkan bagian lubang pembuangan. Bisa dilakukan dengan menggunakan air ataupun dengan batu. Batu boleh digunakan 3 batu dan itu lebih baik. Tapi juga boleh dicukupkan dengan 1 batu asalkan mempunyai 3 sudut. Nah, tapi hati-hati. Biasanya kalau 1 batu ini rawan. Ketika kita mengenakan 1 sudut, lalu ketika yang membasuhnya membersihkan dengan sudut yang lain, sudut yang sudah kotor tadi dikhawatirkan mengenai bagian tubuh kita yang lain sehingga bernajis. Maka kalau mempunyai 3 batu lebih baik. Sebagai untuk kehati-hatian. Cara yang paling utama dalam kemudian kita melakukan istinja, membersihkan dulu dengan batu, dengan 3 batu tadi, baru kemudian disusul dengan air. Tetapi boleh memilih salah satunya, boleh pakai air saja, boleh juga pakai batu saja. Tapi kalau harus memilih, maka menggunakan air lebih baik daripada menggunakan batu saja. Nah, sudah. Itu cara kita melakukan istinja. Tapi ingat, kalau kita mengambil hukum istinja dengan selain air, harus terpenuhi 8 syarat. Kalau tidak terpenuhi 8 syarat, maka tidak sah. Sudah saya catat. Yang pertama, menggunakan 3 batu atau 1 batu 3 sisi atau 3 sudut. Yang pertama. Yang kedua. Yang kedua. Hah? Membersihkan bagian yang keluarnya najis, tempat keluarnya najis. Yang kedua, membersihkan tempat keluarnya najis. Ketiga, najis yang keluar itu tidak sampai kering. Ya, kalau sudah kering nggak boleh lagi pakai batu, wajib pakai air. Yang keempat, tidak berpindah najisnya. Tiba-tiba ngelumur sampai ke paha. Yang di paha itu nggak bisa dibersihkan dengan batu, ditarik begini, nggak bisa. Harus pakai air.
Sudah, nggak boleh najisnya sudah berpindah 4. Yang kelima, tidak bercampur dengan yang lainnya, dengan zat-zat yang lain, baik dengan air atau apapun. Ya, tiba-tiba semprotin fresh care tadi, jangan. Nah, itu tidak boleh. Kalau sudah bercampur dengan zat lain, wajib pakai air, nggak boleh lagi pakai batu. Sudah berapa tadi? 5. Yang kelima. Yang keenam, tidak melebihi batas tempat keluar. Batasnya itu baik dari kencing maupun pinggul. Ya, kalau kencing itu bagian bibir atas, bagian dalam, tidak ngelumer keluar. Kalau pinggul di tempat yang apabila kita tutup dia menempel. Yang bagian di luar itu, selama masih di dalam itu masih ada dalam batasannya. Kalau sudah berada di luar yang menempel tadi itu sudah keluar dari batasan. Kalau sudah keluar dari batasannya wajib pakai air, nggak usah lagi pakai batu. Yang ketujuh, tidak terkena air. Batu yang kita pakai ataupun benda lain yang sejenis batu yang padat dan suci tadi, jika kita gunakan untuk beristinja, tidak boleh dicuci dulu. Maka tidak sah membasuhnya dengan tisu basah. Beli tisu basah supermarket buat apa? Buat cuci, nggak sah. Karena dia basah. Tidak sah. Wajib yang kering. Wajib yang kering. Batu, kalau kita ambil batu di sungai yang sudah basah, tidak sah. Jadi ngambilnya di luar sungai yang masih kering. Kalau basah sudah terkena air nggak? Kecuali dia terkena air keringat yang dari tubuh kita. Misalkan panas sekali, kita sambil buang hajat, keluar keringat. Pinggul kita kena keringat, ambil batu, begitu kita bersihkan, netes air keringat, itu tidak mengapa. Sudah, yang terakhir yang ke-8, batunya wajib suci. Mana batu wajib suci? Kadang-kadang batu itu tiba-tiba mungkin dikencingi oleh binatang, atau mungkin ada binatang yang buang hajat di atas batu. Boleh batu itu dicuci dulu, tapi batu itu harus kering. Harus kering. Cuma masalahnya kalau nunggu batu kering, takutnya yang itu juga kering. Hajat kita juga sudah kering. Sedangkan hukum apabila kotoran kita sudah kering, itu tidak boleh lagi menggunakan batu, wajib menggunakan air. Kalau sudah terpenuhi 8 syarat ini, istinja dengan batu tidak diharamkan. Wajib dengan air. Jadi makanya kenapa banyak orang milih air daripada batu, karena batu itu banyak syaratnya. Kalau air tak ada syarat. Yang penting tuang saja asal bersih. Nah, satu hal yang perlu diingat, kalau 3 batu tidak membersihkan, 3 batu nih boleh ditambah. Okay? Kalau 3 batu tidak membersihkan, boleh ditambah. Batu ke-4, batu ke-5 boleh. Tapi jangan satu sungai itu batu kita pakai semua. Orang lain nanti nggak sisa. Orang lain kan juga butuh. Jangan kita pakai semuanya. Habis batu di sungai itu punya kita semua. Kita kasih stempel semua, jangan. Insya Allah lah kalau 3 sampai 5 itu sudah bersih, insya Allah. Ya. Nah, Ustadz, tapi di bagian, ini pertanyaan. Di bagian dalam pinggul kita itu kok masih lengket. Nah, itu disebut bekas najis, bukan wujud najis. Nah, bekas najis ini bisa saja kadang-kadang nggak sepenuhnya bersih, tapi dia nggak ngelumer. Nah, itu sudah dianggap suci. Tapi kalau masih merasa tidak nyaman, bekas itu masih boleh digosok dengan batu, karena batu itu kalau digosok dia bisa menghilangkan wujud najis. Jadi wujud najisnya pasti hilang kalau digosok dengan batu. Nah, yang digosok itu cuma di bagian tempat keluarnya, nggak perlu sampai ke dalam sekali. Sampai masukin ke dalam. Nanti basuh beneran, harus ke rumah sakit. Jadi seperti itu cara membersihkan istinja. Kemudian ada beberapa pantangan yang harus kita pahami ketika kita sedang kencing ataupun buang hajat. Ada berapa? Ada 8 pantangan. Pantangan yang pertama, tidak boleh menghadap ataupun membelakangi kiblat. Kiblat yang dimaksud di sini adalah kiblat yang ada di Mekah, yaitu Ka'bah Baitullah. Adapun kiblat sebelumnya yaitu Baitul Maqdis, ada yang memandangnya makruh
Kalau yang kiblat ini hukumnya haram. Yang Mekah. Kalau yang Baitul Maqdis hukumnya makruh. Ada juga yang mengatakan hukumnya mubah, sama dengan tempat-tempat yang lain. Kecuali kalau misalkan kita kencing atau buang hajat ada pembatas seperti apa ya, misalkan dinding atau kain. Kita berada di satu tempat kain. Bahkan tadi saya cerita Ibnu Umar, penghadangnya siapa? Penghalangnya onta. Jadi kalau misalkan naik mobil ya belakang mobil berarti jadikan mobil itu sebagai. Ada yang menyebutkan di dalam kitab ini, nah ini yang menarik. Kitab ini disebutkan batasan penghalang itu tingginya minimal 2/3 hasta. Berarti nggak nyampe 1 hasta. 1 hasta itu katakanlah ambillah 48 cm. 2/3 itu berarti berapa tuh? 32 ya? 32 dibagi 3, 48 dibagi 3 berapa? 16 dikali 2 32. Ya berarti 32 cm. Itu panjang batasan, itu sudah dengan 32 cm itu berapa panjang? Ini berapa nih? Ini berapa nih? Setengah ubin. Nah, jaraknya itu 3 hasta. 3 hasta 48 kali 3. 48 cm kali 3. Jatuhnya 1 meter 1,5. 1,5 meter. Itu jaraknya. Kalau kita bukan setengah meter lagi. Kita udah 1.500 meter lebih ya. 1.500 mil, bukan lagi meter. Mungkin lebih lagi. Mungkin sudah, ya kita sekitar berapa sekarang? 2.000 lebih mungkin ya. 2.000 mil lebih ya. Kita ke Mekah. Nah kita sudah ini. Nah asal ada pembatas, seperti ini pembatasnya misalkan. Setinggi ini udah cukup. Nggak mesti harus sampai ke atas nutup. Harus ada atapnya. Yang disebut pembatas itu bukan nutup atap, tapi nutup depan. Jadi kalau depannya di atasnya nggak ada atap, nggak jadi masalah. Buktinya contohnya tadi ontanya Ibnu Umar. Sudah. Kemudian yang kedua, tidak boleh kencing dan buang hajat di air yang tenang, air yang diam, yang tidak mengalir. Jadi kalau melihat ada kobangan, ada air yang di jalan atau di tanah segala macam, menghindar. Kalau kita sakit kencing, jangan sampai kita kencing di situ. Ustadz, ini kan lagi hujan, walaupun ada hujan. Nggak apa-apa, nanti saya walaupun nggak pakai walau-walau. Udah lihat tuh pergi aja. Nggak usah pakai walau-walau, banyak sekali walaunya. Capek saya jelaskan. Ya udah. 3, tidak boleh kencing dan buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Nah, berurutan ya. Di bawah pohon yang berbuah. Nah, kalau sudah keluar putihnya atau udah berbuah, apalagi udah hampir matang itu jangan, menghindar dulu. Jangan sampai kita merusak habitat alaminya buah-buahan. Nah, yang keempat, tidak boleh di jalan yang dilalui oleh orang. Kalau yang dilalui oleh binatang, karena binatang itu nggak ada jalan kan, nah itu tidak apa-apa. Tapi biasanya kalau manusia itu memang ada jalan khusus yang setapak. Termasuk di kebun-kebun, di hutan-hutan itu biasanya ada tuh. Kalau di kampung-kampung itu biasanya ada tuh jalan yang sudah terbentuk, jalanan orang-orang itu dimasukkan ke dalam bab itu. Selanjutnya yang kelima, tidak boleh di bawah tempat perteduhan. Termasuk juga pohon mati kalau itu dipakai untuk berteduh. Kalau lazimnya atau pada adat masyarakat di situlah tempat berteduh, tetap tidak boleh. Yang selanjutnya yang ketujuh. Hah? Dalam lubang, apalagi dalam lubang tuh. Ada makhluk Allah yang lainnya di situ. Apalagi kalau mereka sedang pesta pernikahan. Lagi akad nikah pula. Aku terima nikahnya kesembur kita tuh. Aduh ya Allah, sedih betul. Kita aja coba tuh kalau lagi akad nikah disembur begitu kan sedih betul tuh. Banjir bandang. Banjir bandang. Bukan banjir bandang tuh, kalau semut kalau kena air kita tuh banjir tsunami gitu. Sudah. Selanjutnya, tidak boleh juga kencing ataunya tidak boleh berbicara, ngobrol, ya. Tidak banyak berbicara, diam saja, kecuali untuk hal yang sangat darurat itu dibolehkan. Tapi kalau tidak ada darurat maka hukumnya makruh. Terakhir, tidak boleh menghadap matahari, menghadap bulan ataupun membelakangi keduanya. Tetapi bagian yang terakhir ini ada perbedaan pendapat ulama. Imam Nawawi sendiri memandang bahwa menghadap matahari dan bulan ataupun membelakangi keduanya tidak makruh,
itu hukumnya mubah. Nah, tidak ada masalah dengan itu, dan saya lebih cenderung kepada pendapatnya beliau. Wallahu a'lamu bishawab. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Silakan. Kalau tadi kayak di lubang saya, kan kita udah ada WC nih, tapi ada lubang pembuangan termasuk boleh kan gitu. Di WC kan ada lubang. Boleh. Sama lubang pembuangan. Boleh. Boleh. Kenapa lubang yang di tanah tidak boleh? Karena lubang di tanah tidak boleh karena dimungkinkan ada makhluk Allah yang habitatnya di situ. Tapi kalau ada makhluk Allah yang memang masuk ke dalam lubang WC kita, bukan habitatnya dia yang salah, ngapain dia ke situ? Salah tempat dia yang salah kamar. Habitatnya di sana, bukan di situ. Tapi kan ada tuh kayak kecoa. Kecoa itu memang habitatnya di situ. Justru kalau nggak ada kencing dia nggak datang. Karena kecoa itu sukanya yang jorok memang. Nah, itu kecoa memang tempatnya begitu. Jadi ada binatang Allah itu yang memang menyukai tempat-tempat seperti lalat lah. Lalat kalau kita bersih nggak ada lalat. Tapi kita mau bikin kotor ruangan kita karena sayang sama lalat. Saya mau bikin kotor ruangan. Kenapa? Kasihan lalat. Itu kan makhluk Allah juga. Memang bukan ente-nya yang malas. Jangan kemudian jadikan lalat sebagai alasan untuk mengotori rumah. Jadi itu juga sama dengan kasus yang tadi dalam WC. Maka tadi saya bilangin semua lubang tidak boleh dikencing kecuali lubang WC. Ada lagi? Nah, untuk yang istinja kan misal kayak di perjalanan ya tadi ya, misal kalau misalnya kita punya bayi, itu kan kalaupun misalnya pada saat dia buang air kan, walaupun pakai pampers kan kadang masih ada yang sisa gitu. Nah itu lebih afdolnya gimana sih kan? Karena bentar. Bayi? Iya ya, pas bayi gitu, misal bayi laki-laki dia udah menyusui gitu kan dia kan ini apa namanya walaupun udah ada pampers kan kadang suka masih ada sisanya gitu kan. Nah itu sisanya di mana? Di badannya? Enggak yang di sela-sela itu kan. Oh, ngelumur gitu. Nah itu lebih afdol kayak pakai tisu, pakai sesuatu yang kering dulu, tisu gitu misalnya, atau tisu basah yang sekarang kan ada teknologi tisu basah itu dia steril gitu. Apa lebih baik tisu basah apa tisu kering? Sebentar. Bagaimana ceritanya tisu basah itu steril? Sekarang hukumnya nih. Kita mau membersihkan atau mensucikan? Kalau membersihkan, kencing itu kita masukkan dalam sabun pun udah bersih, tapi belum tentu suci. Jadi membersihkan tidak bermakna mensucikan. Karena dimungkinkan berbeda. Maka hukum mensucikan tidak boleh memakai hukum membersihkan. Karena membersihkan hukumnya terlihat mata. Begitu kita lihat, kayak udah bersih, udah berkilat, bersih. Tapi belum tentu suci. Suci itu pertama, kalau pakai tisu, tidak boleh dia basah, kecuali dengan keringat si bayi. Sedangkan tisu basah, unsur basahnya di luar itu. Maka tidak boleh dipakai untuk membersihkan. Adapun bayi kalau misalkan ada air, terkena misalkan pakaian dia karena ngelumur tadi kan. Nah, kalau dia bayi laki-laki, cara mensucikan percikan, ya rusyuma alaih. Percikan air ke dalamnya, enggak perlu harus disikat, kecuali anak perempuan. Kalau anak perempuan harus diginiin karena baunya lebih kencang. Maka perempuan itu sebenarnya lebih kotor daripada laki-laki. Kalau anak laki-laki enggak, ambil air percikan saja. Yang penting bagian tadi itu yang terkena kencing itu semuanya terkena dengan percikan kita. Jadi nggak perlu sampai cari sumur dulu atau cari sungai dulu, apalagi kita dalam perjalanan. Nah, cukup percikan, ambil air aqua. Air aqua itu kan mutlak kan? Air mutlak, udah kita bahas kan? Nah, boleh tuh, percikan tuh. Begitu cara membersihkannya terhadap dengan kencing siba. Tidak boleh pakai tisu. Karena tisu yang sudah basah itu, zat basahnya bukan air tuh. Ada campuran saya. Nah, saya tidak tahu apa unsur campuran, tapi dicium baunya saja sudah jelas itu bukan air. Nah, bukan air. Kalau sekiranya tisu basah itu bisa dipakai untuk mencuci kencing tadi, maka teh botol pun juga bisa dipakai untuk mencuci kencing tadi. Ngapain cari tisu? Pakai teh botol aja langsung. Boleh nggak pakai teh botol? Nggak boleh. Nanti lama-lama nanti boleh Nestle, ABC. Apa ini? Nggak boleh. Nah, jadi harus balik lagi ke hukum air mutlak yang sudah kita bahas di bab pertama. Kira-kira bisa dipahami ya. Tapi kalau misalkan membersihkan si bayi, karena si bayinya kita nggak punya air,
Pakai saja, ambil batu 3 tuh. Ambil batu 3 tuh. Di bagian tempat mengeluarkan. Tapi kalau di pahanya yang kena kencing, nggak bisa pakai batu, wajib pakai air. Makanya sediakan payung sebelum hujan. Kalau dalam musafir harus ada air. Minimal, kalau kita mah gampang di sini, tinggal masuk rest area kan. Yang susah kalau di Afrika. Nah, itu susah. Kalau di sini tuh nggak jadi soal, saya kira, insya Allah aman. Kita masuk ke rest area untuk mencuci dengan air. Nggak sah dengan mengambil batu lalu kita bersihkan paha si bayi dari kencingnya, tidak sah. Kenapa? Tadi hukumnya 8 syarat kan dalam istinja. Tidak keluar dari batasan tempat keluar tadi itu. Kalau kencing ya berarti di bibir atas bagian dalam itu. Kalau sudah keluar, ini bukan lagi keluar, sudah ke paha-paha nih. Nah itu sudah nggak bisa. Harus wajib dengan air. Apalagi cuma dengan tisu, lebih nggak boleh lagi. Nah, tisu yang basah itu nggak boleh dipakai dimanapun untuk membersihkan najis, baik najis kencing maupun najis hajat, buang hajat. Wallahu a'lamu bishawab. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Ada lagi? Maku ganggu-ganggu, mau tanya? Oh iya, sudah paham tadi. Jadi kalau misalnya kayak kita lagi terkena cadar, terkena mazi sama wadi tadi. Wadi, ha. Kita bersihin, misalnya itu baru bisa dipakai lagi cara. Kita dalam perjalanan nih. Celana dalam itu dipakai lagi setelah kering baru bisa dipakai. Iya, setelah kita cuci, setelah kering baru kita pakai. Nggak boleh dengan basah. Nggak basah. Bedanya dengan mani. Makanya ketika bekas cucian Rasulullah pada pakaian mani itu kan masih dipakai oleh Rasulullah menunjukkan tanda najis. Kalau yang kencing nggak boleh, harus tunggu kering. Itu ya. Iya, itu hukumnya sama tuh, kencing, madi, wadi. Saya pernah keluar wadi itu ketika mau kencing, dan juga pernah keluar madi. Yang saya pahami madi dengan mani perbedaannya, mani itu muncrat, dia seperti nembak. Tapi kalau madi dia nggak muncrat, dia keluarnya itu kayak kencing. Nah, gitu. Kalau ini kalau mani dia memang muncrat sekali, duk gitu. Itu kalau mani itu. Itulah beda mani dengan madi. Walaupun ada sifat yang sama, juga ada sifat yang berbeda. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan mengalami hal itu, tahu perbedakan antara mana mani, mana madi. Karena tiba-tiba, wah ini jangan-jangan mani, padahal madi. Mani enggak najis, madi najis. Kita menghukum madi dengan mani menyebabkan kemudian misalkan terkena pakaian itu, lalu kita cuci seperti kita cuci mani, kita masih pakai pakaian itu untuk sholat, padahal sudah tidak sah. Karena itu madi itu najis. Karena hukum najis itu setiap yang keluar dari kubul dan dubur. Ya, dubur dan kubul. Kubul itu bagian depan. Kalau dubur belakang. Setiap yang keluar dari kubul dan dubur itu semuanya najis kecuali mani. Semuanya, ya, apapun. Ustaz, berarti kentut najis? Iya, kalau dia berbentuk. Kalau dia berbuah kan. Berbentuk. Enggak berbentuk, Ustaz. Enggak najis berarti. Bisa kan? Karena hukum najis itu berbentuk, ada bendanya. Wallahu a'lamu bishawab. Sudah dipahami? Ada lagi? Iya. Mengenai bab wudu tadi, Ustaz. Bab wudu ya? Tadi kan dikatakan yang mengenai hadis boleh niat pas lagi sunnah atau pas lagi sunnahnya. Nah, kita pengen dapat wajib juga boleh niat dua kali, Ustaz. Pas sebelum buka. Enggak, kalau sudah niat di awal nggak perlu niat lagi waktu di muka. Oh, perlu niat. Enggak. Tapi yang afdolnya, yang kesepakatan itu di muka. Walaupun sedangkan ini ada satu pendapat yang mengatakan nggak perlu niat 2 kali, niatnya sekali aja. Pas di muka. Kalau dalam mazhab Hambali diulang-ulang malah makruh kan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup. Saya kira itu saja malam ini terkait dengan sunnah wudu dan juga bab istinja. Ya, insya Allah ke depan kita akan membahas masalah hukum yang membatalkan wudu dan juga hukum mandi wajib. Hukum mandi. Hukum mandi bukan mandi wajib, hukum mandi. Nanti mandi itu ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi mubah. Ya, ada juga mandi haram. Tahu mandi haram? Mandi dengan air curian. Wallahu a'lamu bishawab.
Baik, jadi nanti ke depan kita akan bicara apa saja yang membatalkan wudu dan juga hukum terkait dengan mandi. Wallahu a'lam bishawab. Siapa tadi baca doa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai di sini saja teman-teman semuanya, semoga berkah, ilmunya bermanfaat, jadi bisa ngamalin, bisa dipraktekkan sesuai dengan kaidah di dalam mazhab Syafi'i. Hadanallahu yakum ajma'in. Setelah ini jangan ada yang pindah tempat dulu, tetap duduk di sini dulu. Saya akhiri sampai di sini. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.